Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 23, Kelompok 5, Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang beranggotakan Neneng Sartika sebagai Ketua Kelompok dan Nur Hamidah sebagai anggota. Kami akan menjelaskan secara singkat tokoh milenial nasionalis inspiratif didasarkan pada nilai-nilai dasar implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Dan tokoh yang kami pilih adalah Bapak Sandiaga Uno. Jauh sebelum hingar-bingar politik dan memutuskan terjun di dalamnya, Sandiaga Uno sudah lebih dulu dikenal sebagai sosok inspiratif, gambaran pengusaha sukses yang memotivasi orang lain untuk bisa menjadi seperti dirinya. Sejak kemunculannya sebagai pengusaha muda sukses, sudah banyak kisah tentang Sandiaga Uno, mulai dari liputan media hingga buku-buku yang membahas kehidupan dan kiprah bisnisnya. Bukan hanya itu, beliau juga merupakan salah satu tokoh pemimpin yang digemari oleh kalangan milenial. Berikut biografi dari Bapak Sandiaga Uno. Nama lengkap beliau adalah Sandiaga Salahuddin Uno. Lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Beliau merupakan anak dari Razif Halik Uno atau lebih dikenal dengan Heng Uno dan Rahmini Rahman atau Men R. Uno. Ayahnya berasal dari Gorontalo. Hal ini bisa dilihat dari nama belakang Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan Caltex di Riau. Setelah tidak bekerja lagi, ayah Sandiaga kemudian memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun 1970-an. Sandiaga Uno memiliki seorang istri yang bernama Nor Asia. Dari pernikahannya tersebut, beliau dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anesha Atera Uno, Amera Ateva Uno, dan Sulaiman Saladin Uno. Riwayat pendidikan Sandiaga Uno. Sandiaga Uno memulai pendidikannya di SD PKSD Bulungan. Kemudian dia meneruskan ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan. Kemudian SMA beliau melanjutkan ke SMA Katolik di Pangu di Luhur. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di Bank Summa milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, setahun kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna yakni 4, dan itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Bukan hanya itu, pada tahun 2020 beliau menyelesaikan S3 dan mendapatkan gelar doktor di Universitas Pelita Harapan. Sebelum mencapai kesuksesannya, Sandiaga Uno pernah mengalami kegagalan bahkan menjadi seorang pengangguran. Kisahnya dimulai pada tahun 1993. Ia bekerja di Singapura dan memilih bergabung dengan perusahaan investasi bernama Sea Power Asia Investment Limited sebagai manajer. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995,
Ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja di perusahaan bernama NTE Research Ltd dengan posisi sebagai Executive Vice President NTE Research Ltd. Gajinya ketika itu sebesar $8.000 per bulan. Namun, seperti kata pepatah, roda kehidupan selalu berputar. Badai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 mengakibatkan perusahaannya juga terkena imbasnya. Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja termasuk pada beliau. Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru, meskipun statusnya ketika itu sebagai pengangguran. Langkah pertama yang dilakukannya ketika di Indonesia adalah mencari pekerjaan baru, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh beliau. Lamaran pekerjaannya bahkan ditolak oleh 25 perusahaan. Pengalaman memang mengajarkan segalanya. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik dari seorang Sandiaga Uno. Ia kemudian merubah mindsetnya dari karyawan menjadi seorang pengusaha. Berlatar belakang sebagai pengusaha, pada awal kemunculannya, beliau sempat menyandang status sebagai pengusaha sukses. Sandiaga Uno telah menjadi ikon milenial sekaligus role model kids zaman now. Dia menjadi sosok wirausahawan sukses yang tanpa kenal lelah mendorong orang lain untuk berwirausaha serta ringan tangan berbagi ilmu dalam berbisnis. Sandiaga Uno menjadi salah satu mentor wirausaha yang diidolakan kaum milenial. Bukan hanya itu, Sandiaga Uno melebarkan sayapnya di dunia politik untuk mengulangi kesuksesannya sebagai pengusaha ke ranah yang lebih luas, yaitu ranah publik. Beliau berkontribusi dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh seorang tokoh inspiratif tersebut, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan, kerja keras, pantang menyerah, dan selalu konsisten dalam melaksanakan pelayanan publik demi mencapai tujuan bersama. ASN zaman milenial harus bisa kreatif dan inovatif dalam menghadapi kondisi sekarang. Harus selalu bersemangat dan pantang berputus asa dalam mengejar mimpi atau cita-cita, walau mungkin sudah banyak kegagalan yang dilalui. Bapak Sandiaga Uno juga pernah berkata, "Lakukan apa yang kamu cintai, kemudian cintai apa yang kamu kerjakan." Maka, sebagai ASN, cintailah apa yang sudah kita dapat untuk sekarang ini. Lakukan pekerjaan dengan hati ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara adalah aktualisasi yang dapat diambil dari tokoh inspiratif Salahuddin Uno, yang dapat kita contoh sebagai seorang ASN. Hal ini dapat dibuktikan dengan bergabungnya Sandiaga Uno pada jajaran Kabinet Jokowi sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno mengajak anak muda menjadi agen perubahan atau agent of change dan terlibat dalam upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Menurut beliau, generasi milenial dan generasi Z harus berani mengambil risiko untuk terus berinovasi. Anak muda harus selalu bergerak, proaktif, jangan auto mager, jangan hanya rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Begitu ujar Bapak Sandiaga Uno dalam acara diskusi studi kader bangsa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Berikut adalah nilai-nilai inspiratif yang dapat kita ambil dari tokoh inspiratif tersebut yang sesuai dengan Pancasila adalah: yang pertama, selalu semangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, pantang menyerah walau bagaimanapun kegagalan yang telah dialami. Yang ketiga, berani mengambil risiko demi terwujudnya cita-cita. Yang keempat, cinta tanah air. Hal ini beliau tunjukkan dengan mendukung pemulihan ekonomi rakyat. Demikianlah penyampaian kami tentang tokoh milenial inspiratif, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk terus bisa berkontribusi dalam kemajuan bangsa ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.